Pendapat Bang Sardo sang radio tempur mengenai The Codes of MMA saat ini. Radio Tempur adalah channel YouTube MMA Indonesia yang pertama kali saya tonton sejak tahun 2020. Video pertama Radio Tempur saat itu adalah tentang preview Tony Ferguson versus Khabib Nurmagomedov dalam UFC 249. Sejak saat itu, saya sering mengikuti video beliau karena memang kualitas video dan pembahasannya sangat tinggi untuk ukuran channel MMA di Indonesia. Dan saya rasa hingga sekarang tak ada channel YouTube MMA di Indonesia yang lebih besar dan lebih bagus dari Radio Tempur. Dari sisi kualitas gambar, background music, materi, hingga kualitas suara beliau memang menunjukkan kelas yang tinggi sebagai konten kreator MMA. Karena itu, bisa dibilang Radio Tempur adalah salah satu influencer MMA terbesar di Indonesia yang telah ikut mempopulerkan olahraga MMA, terutama UFC pada fans awam di Indonesia, termasuk saya sendiri. Beberapa waktu lalu, Bang Sardo melakukan podcast bersama sang botak terkuat di bumi, yaitu Bang Celos, dalam kanal YouTube Celos. Salah satu klip yang ada di video itu membahas tentang siapa The Codes of UFC versi Bang Sardo terkini. Dan di video ini, kita akan membahas bagaimana urutan top 5 The Codes versi Radio Tempur. Dan sebagai disclaimer, konten ini bukanlah konten kritik ataupun saran. Ini murni konten hiburan saja, dan masalah nanti setuju atau tidak adalah hal yang biasa saja. Karena pilihan The Codes itu memang berdasarkan subjektivitas dan bukan objektif. Dan untuk background of statement-nya, Bang Sardo selalu update mengenai ranking The Codes-nya tergantung bagaimana performa fighter terakhir ini. Dan beliau juga tidak pernah menempatkan nama Jon Jones sebagai The Codes bukan karena kualitasnya, tapi karena ia sudah terbukti pernah melakukan kecurangan, dan melakukan kecurangan tentu tidak masuk kategori The Code-nya. Sekarang, mari kita simak dulu pernyataan Bang Sardo ketika ditanya siapa peringkat 5, 4, dan 3-nya dalam jajaran The Codes versi dirinya. 5 Khabib. Ayo, kok lu turunin jauh, Pak? Jauh, Pak. Ini sports kita bergerak cepat sekali, Pak. Kombat Seharusnya dia nomor 4. Oke, gimana sih? Nomor 4 GSP. Hah? GSP tadi lu 1, bro. Iya, balik lagi gue bilang. Sports ini berkembang cepat, Gue udah Pak. tahu satu lu berapa. Satu lu siapa? Ayo. Sports ini bergerak cepat, Pak. Gue dulu Khabib nomor 2, GSP nomor 1 kan? Iya. Jadi turun, Pak, ke sini. Anjir. Nah, ini nomor 3-nya nih. Alex Pereira. Alex Damn. Pereira. Nomor above GSP, Pak. Above Khabib. Achievement dia setelah As dia a journeyman. setelah dia ngambil sabuk middleweight, terus dia ngambil sabuk light heavyweight, terus dia kalah, terus dia bisa ngambil lagi sabuk light heavyweight, terus dia kalah, terus dia bisa ngambil lagi. Itu ngebuktiin karena gini, banyak juara-juara ketika kehilangan sabuknya dia nggak bisa ngambil lagi sabuknya. Kamaru Usman pound for pound nomor 1 20. Karena dia udah title defense gitu banyak, Pak. Dan Iya, maksudnya jadi apa ya? Kan kata si GSP bilang jadi champion tuh susah, tapi lebih susah mempertahankan, lebih susah lagi ngambil balik sabuk itu gitu. Jadi menurut gue Alex Pereira. Menurut Bang Sardo, Alex Pereira berada di urutan ketiga, lalu GSP di urutan keempat, dan Khabib di urutan kelima. Well, saya memang fans Khabib, dan saya rasa GSP memang layak berada di atas Khabib. Tapi dengan menyebut Alex Pereira di atas GSP, tentu adalah hal yang sangat bisa diperdebatkan. Alasan Bang Sardo menempatkan Alex Pereira di atas GSP adalah karena Alex Pereira sudah terbukti merebut juara di 2 kelas, yaitu kelas middleweight dan light heavyweight. Memang betul dalam prosesnya diwarnai dengan kekalahan, tapi justru karena dia comeback setelah kalah itu, membuat Bang Sardo menempatkan Alex Pereira lebih tinggi dari GSP. Jujur saja, menurut saya GSP masih lebih tinggi karena Alex memiliki cacat yang nyata, yaitu Alex Pereira pindah ke divisi berat ringan bukan dalam status juara kelas menengah, tapi sebagai kontender biasa,
sebab di pertandingan terakhirnya di kelas menengah, Alex dikalahkan oleh Israel Adesanya. Sedangkan GSP, ia naik ke kelas middleweight dalam kondisi ia sempat pensiun sebagai juara kelas welter. Jadi, rekor Alex Pereira sebagai juara 2 divisi tidak sebagus GSP. Dan ketika melawan Jan Blachowicz, hasilnya sangat tipis dan tergolong kontroversial untuk kemenangan Alex. Bangkit dari kekalahan tentu adalah hal yang super sulit. Tapi menurut Daniel Cormier, tidak pernah merasakan kekalahan itu lebih sulit lagi. Jadi dari sisi kualitas kesempurnaan, Khabib juga lebih sempurna dari Pereira. Namun jika jumlah kekalahan tidak dihitung dan hanya fokus pada jumlah sabuk, Pereira memang di atas Khabib. Tapi menurut saya jelas tidak lebih baik dari GSP, baik secara dominasi maupun secara resume. Kemudian mari kita simak siapa top 2 The Coach versi Bang Sardo dan top 1-nya. Nomor 2. Sampai sini dong kayak resletingnya. Gak tahu. Top Turo. Awalnya ranking 1 sebelum Islam Aceh. Sempat nomor 1, Ilya. Nomor 1 maksudnya Pak double. Dia Top Kuria. Top Korea. Baru nomor 1 Islam Islam Aceh. Aceh. Kenapa nomor 1? Sama tadi double. Awalnya kan Top Kuria kenapa? Sebelum nomor 1 lu sebut, mungkin orang rojak lu. Setelah nomor 1. Iya. Pas Aman. ngomong Khabib, ih kok pas nomor 1 Islam. Udah aman. Yeah. Awalnya Top Kuria nomor 1 karena double champ, tapi setelah Islam double champ. Di top 2, beliau memilih Ilia Topuria dan di peringkat 1 beliau memilih Islam Makhachev. Alasan beliau sama, yaitu dua-duanya sudah meraih sabuk dengan sangat dominan karena Islam Makhachev sudah membuktikan mempertahankan sabuk lebih banyak dari Topuria, maka Bang Sardo menempatkan Makhachev lebih tinggi dari Topuria. Well, sebenarnya ini pernah saya bahas di konten sebelumnya tentang apakah gelar double champ sangat menentukan status The Coach atau tidak. Bagi yang belum nonton, silahkan cek di beranda YouTube saya. Tapi intinya bagi saya, double champ tidak menentukan coach jika title defense-nya terlalu sedikit. Secara umum, pendapat Bang Sardo valid jika beliau menggunakan parameter yang beliau sebutkan. Dan jika teman-teman memiliki parameter lain, maka hasilnya juga bisa berbeda. Karena itu, The Coach itu berbeda tergantung parameter apa yang dipakai untuk menilainya. Misalnya, saya menempatkan Demetrius Johnson masih lebih bagus dari Ilia Topuria sejauh ini. Jika murni resume, Jon Jones adalah The Coach, no debat. Jika parameternya adalah winning streak di UFC, maka Islam Makhachev dan Anderson Silva sejauh ini adalah The GOAT. Jika parameternya adalah dominasi mutlak di oktagon, maka Khabib adalah The GOAT dan seterusnya. Lalu, apakah teman-teman setuju dengan The GOAT versi Bang Sardo Radio Tempur? Bagaimana menurut kalian? Because in total dominance, Nurmagomedov is the GOAT. Total dominance, man. Just smashes everybody. Nobody had a chance. Do you understand how crazy it is to watch a guy storm through an entire division with masters like Justin Gaethje, a master of destruction? Yeah. And no one has a chance. Conor McGregor, master of destruction. No one has a chance. This motherfucker, he gets every